Absennya udah? Oke, nanti gantian ya. Waalaikumsalam. Memanggil nama Rayani ada nggak? Hah? Belum ada. Belum datang? Oh iya. Hanya apa? Biasa. Iyalah, biasa. Ayo masuk. Silakan. Ya. Jadi tutup mikir saja. Nanti kita sebut biasa bangsa ini apa? Mental bangsa terjajah biasanya. Iyalah, itu ya apa tuh ketengah yang ini biasanya orang Indonesia biasa dia carinya tuh yang agak-agak jauh, yang agak adem gitu ya. Gak apa-apa sih karena mata kuliah kita juga mata kuliah mikir, jadi yang di belakang juga boleh nggak apa-apa sambil mikir, ya. Iya, nanti pasti kepikiran insya Allah nih, ya. Ayo, ya, nggak apa-apa ya. Baik, kita mulai ya. Saya mau rekam juga nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun duriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaituna la syarqiyata wa la gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasna nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin yani fi nama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah wa fi akhir riwayat hunakal mawjud hadhihi allati balaghat bika wa hiya allati la yutiqa. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Dan kenikmatan pada hari ini kita bisa memulai untuk pembelajaran kita di mata kuliah filsafat, pendidikan dan juga ilmu, ya. Nah, ini adalah pertemuan yang pertama kita sehingga insya Allah dalam 14 ke depan pertemuan ke filsafat, kemudian juga nanti ada filsafat ilmu dan satu lagi adalah filsafat pendidikan. Ya, jadi kalau umpamanya di sini mata kuliahnya adalah filsafat umum dan ilmu, ya nanti yang dimaksud dengan ilmu di situ adalah ilmu pendidikan. Nah, ya tenang saja, nanti mata kuliah ini ya masuk aja nggak apa-apa, silakan. Nanti lama-lama juga banyak insya Allah ya. Ya silakan. Ya masuk. Kita insya Allah biasanya kalau masuk itu on time. Ini kayaknya banyak perempuannya daripada laki-lakinya ya. Ya nggak apa-apa, silakan masuk. Tutup lagi biar ini. Ya silakan. Oke silakan. Ya baik. Hari ini adalah mata kuliah pertama kita ya di filsafat ilmu dan juga nanti ada dua ya yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah filsafat umum atau ilmu filsafat. Yang kedua adalah filsafat ilmu, khususnya nanti adalah ilmu pendidikan agama Islam. Nah, untuk brainstorming pertama nanti kita akan ada banyak sekali model pembelajaran, khususnya nanti kita akan menerapkan yang namanya student center learning. Nah, ya, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan student center learning? Ada yang tahu nggak? Belum tahu ya, berarti kalau student artinya apa? Murid, mahasiswa. Center
Pusat. Learning, belajar. Berarti student center learning itu adalah pembelajaran berbasis siswa atau mahasiswa. Ya, jadi yang belajar di sini siapa? Mahasiswa. Ya, jadi nanti jangan sampai yang pintar itu dosennya, ya, bukan mahasiswanya. Kenapa? Karena metode yang digunakan itu terlalu pemaparan dan lain sebagainya, ya, sehingga di mata kuliah kita ini nanti menggunakan student center learning, di mana mahasiswa itu kemampuannya itu sampai di mana, sudah paham belum tentang materi yang ada, termasuk juga namanya itu cara atau metode dalam belajar. Ya, jadi metode belajar itu bukan hanya lecturing, bukan hanya ceramah. Kalau ceramah 30-50 menit itu sudah lupa lagi biasanya. Ya, karena itu nanti kita akan terapkan ada diskusi, kemudian juga ada misalnya presentasi gitu ya. Kemudian mungkin juga nanti ada speaking, ada writing, ada juga visiting. Nah, ya, di mata kuliah filsafat ilmu atau filsafat umum dan juga filsafat ilmu serta filsafat pendidikan agama Islam. Jadi minimal itu ada 3, ya, ada 3 materi yang akan kita bahas sama-sama. Oke, siap semuanya untuk belajar? Ya, dan alhamdulillahnya kalau saya ngajar biasanya di kelas saya itu tidak ada tugas. Nah, ya, soalnya kadang belum apa-apa udah ngomongin tugas nih, ya kan masuk? Ya, belum apa belum ngomongin tugas. Jadi alhamdulillah kalau di saya itu biasanya tidak ada tugas. Jadi nggak usah khawatir, gitu ya. Ya, silakan. Saya hanya akan berikan yang namanya itu challenging atau challenge. Apa itu challenge? Ya, tantangan. Artinya kita tidak ada tugas, saya hanya akan kasihkan challenge atau tantangan supaya mahasiswa itu bisa paham, supaya mahasiswa itu bisa, oh kita itu belajar tentang, jadi kita sepakat kita mau sebut saja filsafat ilmu. Karena dalam filsafat ilmu itu kita belajar tentang filsafat, kita belajar tentang ilmu, termasuk juga ilmu pendidikan agama Islam. Nah, ini sudah semester 3, ya. Semester 3 itu lagi panas-panasnya nih, lagi semangat-semangatnya nih, ya. Jadi harus betul-betul serius. Iyalah, semester 3 ini baru pertengahan gitu ya, baru kemarin semester 1, 2, sekarang ketiga, ya. Baik, di filsafat ilmu. Nah, sebelum dilanjut saya mau tanya-tanya. Biasanya itu saya mau tanya tadi itu biasanya yang di ujung-ujung, biasanya yang di belakang-belakang nih biasanya gitu ya. Atau tapi kalau mau berani juga nanti boleh juga langsung angkat tangan gitu ya. Jadi angkat tangan tapi bukan nyerah ya. Angkat tangannya itu adalah boleh saya ditanya Pak? Boleh juga gitu ya. Kenapa? Karena mata kuliah kita ini memang sebenarnya ini sangat serius dan juga membawa kepada pemikiran, cara berpikir. Ya, atau nanti bahasa itu adalah the art of thinking. Ya, the art of thinking. Jadi seni dalam berpikir. Jadi kayak gimana sebenarnya memikirkan itu? Ya tiap hari dipikirkan. Kalau kuliah itu pasti dipikirkan. Malah nggak usah dipikirin sebenarnya, gitu ya. Jadi langsung action, langsung mungkin arahnya ke sini. Oke, berarti kita berangkat dari yang namanya itu filsafat, ya. Ini ada nama filsafatnya. Nah, dari sini dulu nih, ya. Semuanya sama menginduknya ke sini. Saya mau tanya, kalau mau ditanya, sudah pernah dengar kata-kata filsafat? Gitu ya, artinya apa? Hah? Coba katanya yang ujung sana. Coba berdua satu tujuan. Ya, coba pernah dengar nggak apa yang dimaksud dengan istilah filsafat? Apa coba? Iya, ya filosofi apa artinya? Nah, coba apa filsafat? Yang pernah baca pasti tahu, nanti ada bukunya, buku yang ini bisa digunakan ya untuk filsafat umumnya ya, tapi nanti kita juga banyak sekali terkait dengan filsafat pendidikan Islam. Oke, saya tanya yang ini. Nah, apa yang dimaksud dengan filsafat? Filsafat katanya dari Igor dan Sofia, artinya bijaksana.
Wih, keren berarti ya. Jadi yang pertama secara definisi ya. Definisinya itu adalah ya dari kata-kata philo dan sophia. Ya, artinya itu adalah apa? Cinta kebijaksanaan. Nah, maksudnya apa nih? Ya sudah tahu cinta kebijaksanaan, tapi nggak tahu cinta kebijaksanaan berarti cinta. Cinta itu berarti suka. Suka itu senang. Berarti senang dengan kebijaksanaan. Apa yang disebut dengan kebijaksanaan? Apa yang disebut dengan wisdom? Ya, seperti apa sih sebenarnya? Nah, kita akan bahas bersama. Sebenarnya di slide saya juga ada ya. Nah, oke. Tadi saya awali dulu, nanti kita akan bicara itu. Ya, kita awali dulu dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-35. Keywordnya dari kata-kata yang panjang ini adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ya, kalau di istilah Siratul Falah ini salah satu tagline-nya adalah ilmu di atas cahaya. Ya, artinya apa? Cahaya di atas cahaya itu maksudnya apa sih? Ada yang tahu nggak, Ustadz yang ini? Nah, maksudnya apa sih? Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Gimana tuh? Cahaya di atasnya cahaya. Atau sebuah cahaya yang bawa apa? Di bawahnya itu ada banyak cahaya-cahaya. Matahari. Terus matahari ada apanya? Bukannya di bawahnya matahari. Ya betul. Nanti kalau ayat ini bicaranya biasanya terkait dengan apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala, salah satu asmaul husnanya itu adalah apa? An-Nur, cahaya. Ya, benar nggak sih? Ada nggak nur? Ada nggak yang hafal Asmaul Husna nih? Asmaul Husna, An-Nur termasuk Asmaul Husna bukan? Hah? Yakin? Nanti boleh sambil, kalau yang bawa HP sambil lihat di Google-nya. Coba lihat. Yakin? Yakin ya? Ya udahlah, yakin aja ya. Jadi cahaya di atas cahaya artinya adalah cahaya, nanti bisa dikatakan ilmu, kekuasaan, iroda Allah Subhanahu wa taala itu di atas segalanya. Ya. Nah, nanti dalam konteks filsafat itu adalah ayat ini sebenarnya berbicara tentang mencari sebuah kebijaksanaan, mencari sebuah kebenaran yang puncak. Ya, kebijaksanaan, kebenaran yang puncak itu adalah cahaya di atas cahaya. Nah, itu ya, itu yang pertama. Jadi dari ayat ini. Yang berikutnya, kalau hadis ini sebenarnya cerita tentang ketika di zaman Nabi SAW itu, ketika beliau itu sedang duduk-duduk dengan apa? Para sahabatnya. Nah, ketika sedang duduk-duduk, tiba-tiba Nabi SAW bersabda, "Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Ya, akan datang kepada kalian, ya akan lewat seorang laki-laki min ahlil jannah, dari penduduk surga. Hatta salasa marrat, sampai 3 kali. Ya, jadi lagi mungkin lagi ngobrol duduk begini, tiba-tiba ada orang nanti akan datang nih laki-laki yang apa? Yang dia itu adalah penduduk surga sampai 3 kali. Nah, sahabat yang antara diriwayatkan ada siapa? Ada Abdullah bin Amr bin Al-As, penasaran. Kira-kira orang yang termasuk penduduk surga itu kayak gimana sih? Iya kan? Penasaran kan? Nah, penasaran itu nanti salah satu dari syarat untuk mencari sebuah kebenaran, mencari untuk ilmu, untuk mencari sebuah apa? Sebuah fakta. Akhirnya apa? Karena 3 kali Nabi mengatakan bersabda seperti itu, kemudian Abdullah bin As itu datang ke rumah orangnya tadi, laki-laki tadi itu. Ya, datang ke rumah kemudian minta izin menginap 3 hari. Ya, 3 hari menginap, kemudian tapi ternyata apa? Melihat laki-laki itu seperti biasa, sholat, puasa, ya melakukan amal kebaikan biasa, standar. Ini berarti mana nih tanda-tanda dari penduduk surga? Sampai akhirnya di hari yang ketiga, di hari terakhirnya itu apa? Gak ada tuh, ya disebutkan di sini, ya di yang warna merah ini, ya kemudian juga yang sebelumnya ini. Sampai salah sama rot ini, jadi kemudian mengatakan, wah, misalnya manggil itu paman, wahai paman, saya itu sebenarnya kesini itu, ya ingin tahu
sebenarnya Anda itu kenapa disebut sebagai penduduk surga? Nah, kan, ya. Jadi akhirnya saya lihat tidak ada. Nanti kalau dalam metode penelitian itu namanya apa? Namanya itu dia observasi. Jadi melihat dulu, dilihat mana tanda-tanda dari penduduk surga, nggak ada, gitu ya. Nah akhirnya kemudian apa? Kemudian dia mengatakan, ya ma huwa illa ma ra'aitu ghairu anni la ajidu fi nafsi ghillan li ahadin minal muslimin. Ternyata salah satu dari tanda penduduk surga itu adalah apa? Seseorang yang hatinya itu bersih, tidak pernah ada rasa iri, rasa dengki, ya, kemudian juga rasa apa? Tidak senang dengan orang lain apa? Iya betul ya. Jadi itu salah satu dari penduduk surga. Nah, kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, hadhil lati balaghat bika wa illati la nutik. Itu yang membuat orang itu, laki-laki itu menjadi penduduk surga, karena banyak sekali manusia yang tidak bisa manage, mengatur, mengelola hatinya. Ya lihat mungkin temennya pakai baju bagus, pakai kendaraan bagus, ya apalagi lihat tetangganya, muncul dalam diri itu ghillan, rasa dengki, iri, sirik dan lain sebagainya. Nah itu, tapi konteksnya itu nanti kalau mata kuliah hadis, ya. Kalau mata kuliah filsafat adalah mencari sebuah kebenaran melalui metode ilmiah. Jadi kenapa sih ini disebut sebagai ahlu surga? Mana tanda-tandanya? Ternyata tanda yang paling kuat itu adalah tadi, ya. Jadi menginap, melakukan observasi selama 3 hari, tidak dapat. Datanya itu ditemukan. Akhirnya dengan nanya, wawancara, interview, akhirnya ditemukan. Oh ternyata ini. Nah ini kenapa hadis ini dibawakan dengan ayat yang sebelumnya. Oke lanjut ya. Nah dari sini kita akan belajar bersama terkait dengan ada 2 istilah. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah pengetahuan. Tadi mata kuliah kita adalah apa? Filsafat ilmu. Filsafat itu adalah cinta kebijaksanaan. Ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu pengetahuan. Ada yang tahu bedanya antara ilmu dengan pengetahuan? Ada yang tahu nggak nih? Saya mau tanya yang ini coba. Bedanya apa? Ilmu dengan pengetahuan. Apa coba bedanya? Kalau itu bisa didapatkan dengan materi. Kalau pengetahuan itu didapatkan dengan lain. Wah, keren juga sih ini ya. Tapi namanya Jaka Sembung pergi umroh, nggak nyambung bro. Ya coba yang ini ketawa tadi udah ditanya ya? Belum. Apa bedanya antara ilmu dengan pengetahuan? Bedanya apa nih? Ilmu dengan pengetahuan. Kalau in English, what difference between science and knowledge? Nah, bedanya apa? Science dengan knowledge. Ilmu dengan pengetahuan. Kalau bahasa Arab itu dan mal far bainal ilm wal ma'rifat atau al ma'arif. Apa bedanya ilmu dengan pengetahuan? Bisa jawab? Boleh cari juga di internet, boleh juga. Saya nanya yang pakai peci nih. Wah, paling soleh nih kayaknya nih. Oke, karena pakai peci nanti kita pakai bahasa Arab ya. Nah, as-su'al yakni ma huwal far bainal ilm wal ma'rifah. Nah, bedanya apa antara ilmu dengan pengetahuan? Sama juga ya. Samanya kayak gimana? Yang tadi telah disebutkan bahwasanya ilmu itu dapat kita bisa kita dapatkan dengan kita mencarinya. Kalau ilmu, kalau pengetahuan? Kalau pengetahuan yaitu dengan Ya bedanya apa sih antara ilmu dengan pengetahuan? Ada yang tahu nggak? Yang ini tahu nggak? Coba. Ya nggak apa-apa. Boleh buka semuanya kalau mata kuliah saya itu. Boleh buka Google, yang penting memang untuk belajar gitu ya. Oke, bedanya apa? Itu kalau ilmu. Kalau pengetahuan? Oh, belum teruji. Oke, berarti beda ya. Berbeda antara ilmu dengan pengetahuan. Pengetahuan adalah sebuah informasi yang belum terbukti kebenarannya.
Ya, sementara ilmu adalah sebuah pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dengan menggunakan metode ilmiah, metode alamiah, ada lagi metode ilahiyah. Nah, ya jadi tahu ya bedanya ya. Jadi levelnya tuh apa lebih tinggi ilmu. Ya, jadi ilmu itu lebih tinggi. Sayangnya memang kalau di Indonesia itu menjadi ilmu pengetahuan. Oke, jadi kita udah belajar. Yang pertama itu adalah beda antara ilmu dengan pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang didapatkan ya dengan begitu saja tanpa adanya semacam tabayun, tanpa adanya cek. Dilihat betul tidak nih, misalnya di dalam ayat Al-Quran misalnya ada ayat misalnya tentang surat Al-Kahfi, atau mungkin ada kisah tentang siapa Ashabul Kahfi, ada kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj, ada kisah lagi tentang Nabi Nuh dan lain sebagainya. Ya, dicari berarti bukan hanya tahu tapi melihat secara detail mendalam. Ya, ilmu dengan pengetahuan. Ya, kenapa kalau pengetahuan itu adalah dia sebuah pemahaman atau fenomena dan juga sebuah realita. Ya, sebuah realita. Misalnya nih, saya mau nanya nih, ini warnanya apa nih? Biru. Biru apa? Biru-biru tua kali ya, boleh biru lah ya. Nah, untuk membuktikan bahwa ini betul-betul warnanya biru ini. Yakin, keyakinannya dari mana? Terlihat dengan apa? Dengan mata, dengan panca indera. Berarti kebenaran dibatasi oleh sebuah panca indera. Oleh panca indera. Kita menemukan sebuah kebenaran, salah satunya adalah yang bisa terlihat, yang bisa dicerna oleh panca indera. Kebenarannya sampai ke hakul yakin enggak? Dalam Islam itu minimal itu ada 3 keyakinan itu. Ada yang tanya nih gantian, yang ini coba. Keyakinan dalam Islam itu ada minimal itu 3 tingkatan. Ya, apa aja? Coba boleh cari nih, nanti gantian kita mau tanya satu-satu. HP-nya boleh buka semuanya, nggak ada masalah. Ya, kita belajar tentang filsafat. Ya, oke. Keyakinan dalam Islam itu minimal itu ada 3. Ada yang tahu? Ustaz yang ini gantian deh. Kira-kira apa tuh? Yakin. Dalam Islam itu ada apa namanya? Yang yakin. Yang pertama, ya itu keyakinan berarti betul ya. Tapi istilah yakin. Nanti yang paling ujung itu adalah apa? Kita pernah sering dengar tuh dari ustaz-ustaz tuh namanya hakul yakin. Nah, hakul yakin itu berarti apa? Keyakinan yang memang betul-betul teruji, terbukti, dan memang pasti. Sebelumnya lagi ada apa? Sebuah keyakinan yang hanya didasarkan kepada penglihatan. Disebut dengan apa? Ada ainul yakin, kebenaran yang bisa dibuktikan dengan penglihatan. Ini warnanya biru, betul. Tapi kalau mamanya ini kita letakkan di bawah mikroskop, ya di bawah mikroskop masih ada nggak birunya? Birunya ada nggak? Kemana? Yang hilang ya. Itulah kebenaran yang dasarnya itu adalah panca indera. Air laut warnanya apa? Biru. Enggak, yang kelihatan saja memang. Air laut, ainul yakinnya, tadi belum satu lagi yaitu ilmul yakin. Ya, ada ainul yakin, ada ilmul yakin, ada hakul yakin. Ingat tuh, itu nanti dalam teori ilmu pengetahuan dalam Islam itu harus dipahami. Oke, air laut itu warnanya biru. Ya kan? Air laut siapa? Kenapa ininya asin? Atau keringet ikan kali ya? Ya, itu perlu penelitian, bener nggak nih gitu ya? Oke, tapi itu di ilmu pengetahuan. Balik lagi, tadi air laut itu warnanya biru. Kenapa air laut warnanya biru? Ada yang tahu nggak nih yang itu? Tahu nggak air laut kenapa warnanya biru? Emang awan biru?
Oh, alga. Alga punya warna merah. Yang bener yang mana coba? Yang ini gantian nih. Kenapa air laut warnanya biru? Hah? Pantulan sinar matahari, kayak jauh banget asal. Ya, yang bilang itu bukan pantulan sinar matahari, tapi pantulan dari langit. Langit warnanya apa? Iya, biru kan ya? Itu apa sih? Itu bukan biru, abu-abu tuh. Awan. Nah, yakin nggak? Nah, sampai kepada yakin nggak kalau langit itu warnanya biru? Yakin nggak? Coba kalau kita naik ke atas pakai pesawat, kira-kira birunya masih ada nggak? Kemana berarti? Hilangnya kemana? Iya. Nah, itulah yang kebenaran yang ukurannya adalah panca indera. Banyak teorinya mengatakan bahwasanya kenapa air laut itu biru, karena pantulan dari langit yang warnanya biru. Kenapa langit biru? Karena itu adalah keterbatasan dari pandangan manusia yang terbatas, sehingga ketika melihat begitu jauhnya menjadi warnanya adalah biru. Kenapa kalau orang yang istilahnya senang duit matanya hijau? Nah, ada yang tahu nggak? Kenapa sih disebut ini hijau gitu, matanya hijau gitu? Kenapa? Karena kalau di dalam hadis itu dikatakan bahwasanya inna dunya khodro, ya, karena dunia itu ya harta itu adalah hijau, makanya matanya hijau kalau melihat ya itu maksudnya ya betul, matanya hijau gitu ya. Oke, kembali ke tadi, berarti sebuah kebenaran adalah sangat dibatasi oleh alat media yang menggunakannya. Ada yang tahu, ada yang pernah ngaji nih ya. Kalau kata Ustadz, kata Kiai, langit itu ada berapa lapis sih? Iya, ada 7 lapis, ada sab'as samawat, ada lapis 7. Lapisan 7 langit itu kira-kira seperti apa? Lapisan 7 kayak lapis Surabaya gitu apa? Iya. Nah, yakin nggak kalau langit itu ada 7 lapis? Yakin nggak? Keyakinannya sampai di mana? Hakul yakin ya, karena harusnya sih kalau hakul yakin itu betul-betul sudah dilihat, sudah merasakan, sudah sampai kepada taraf sampai kebenaran yang memang betul-betul diyakini. Itu namanya hakul yakin. Ya, ini masih pada taraf ilmul yakin, ya, keyakinan yang memang ada ilmunya, yaitu kabar atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga di hadis. Nah, kenapa kita bicara tentang sebuah kebenaran? Karena memang nanti filsafat itu dia cara berpikir untuk mencari sebuah kebenaran. Ya, misalnya manusia pertama itu siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu pertanyaan itu agak-agak sedikit aneh. Nabi Adam kira-kira ada pusernya nggak ya? Ada nggak ya kira-kira ya? Hah? Pusernya ada nggak kira-kira kalau Nabi Adam tuh? Iya. Ada nggak kira-kira? Kan nggak dilahirkan. Pusernya nyambung kemana? Ya kalau ini ya silakan masuk. Kalau mamanya ini Hawa, Siti Hawa dilahirkan atau enggak? Diciptakan, dibuat. Nah, kalau dalam nanti sebenarnya itu ada minimal itu 3 ukuran kebenaran. Yang pertama boleh catat tuh, boleh catat. 3 ukuran kebenaran. Jadi tadi saya ulang lagi bahwa yang namanya filsafat itu adalah seni dalam berpikir, ya, untuk mencintai sebuah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu adalah sebuah kebenaran yang puncak. Oke, ya. Nah, tadi standar atau ukuran kebenaran itu biasanya yang pertama adalah kebenaran yang didasarkan kepada panca indera. Itu yang pertama. Ya. Jadi kebenaran yang didasarkan pada panca indera.
Jadi tadi yang kelihatan yang oleh mata, oleh telinga, oleh hati, oleh kulit, oleh hidung, nah itu namanya kebenaran yang diukur, yang dasarnya adalah panca indera. Apakah semuanya benar? Belum tentu. Ya, belum tentu benar atau tidak. Misalnya, ya, kan tadi mencari sebuah kebenaran. Ya, kebenaran itu dalam semua hal itu dicari benar apa enggak nih? Ya, jadi nanti kenapa kita itu kuliah? Karena kuliah itu kita kita diajarkan untuk berpikir secara logis, sistematis dan empiris. Ya, jadi kita pengen tahu nih, coba di sini sekarang berpikir, berpikir, ada sesuatu yang ingin kita ketahui. Apa yang ingin kita ketahui, tapi cara mengetahuinya itu harus dengan metode. Ya, saya pengen tahu bener nggak di Mekah itu ada Ka'bah? Kan lihat di TV ada, di sini ada, bener nggak nih? Ya, pas datang ke sana, berarti datangnya ke sana ada betul. Ya, katanya di Turki itu ditemukan fosil dari kapalnya Nabi Nuh, bener nggak? Belum tentu, karena apa? Tidak mutawatir, tidak masyhur, ya, tidak secara keseluruhan orang itu yakin. Ya, tapi perlu datang ke sana diperiksa ini benar atau tidak. Jangan-jangan hoax. Ya, oke. Jadi itu pertama adalah kebenaran yang dasarnya adalah panca indera. Yang kedua adalah kebenaran yang dasarnya adalah rasional, ya, atau akal. Nah, rasional ini nanti berkembang menjadi namanya paradigma positivisme. Kalau sekarang teman-teman nanti di tarbiyah ini, di pendidikan agama Islam itu, metode penelitiannya itu menggunakan statistik, menggunakan angka dalam mencari sebuah kebenaran, itu berarti mengikuti paradigmanya positivisme rasional. Ada tidak pengaruh antara puasa Senin Kemis dengan nilai mahasiswa? Ada nggak kira-kira? Yang puasa Senin Kemis ternyata nilainya tinggi. Bisa nggak? Kita bener nggak kira-kira? Yakin? Dari mana kira-kira? Nah, dalam filsafat itu sebenarnya dia dicari. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Berarti jawaban yang belum dibuktikan namanya adalah tadi bisa pengetahuan, tapi kalau dalam metode itu namanya hipotesa. Nah, ya, hipotesa adalah jawaban sementara dari sebuah informasi yang belum dibuktikan kebenarannya. Hipotesa, ada pengaruh puasa Senin Kemis terhadap nilai mahasiswa. Benar tidak? Ya belum tentu. Kita buktikan. Buktinya bagaimana? Membuktikan bahwasanya mahasiswa yang puasa Senin Kemis itu dia akan nilainya itu bagus. Bisa nggak kira-kira? Ya berarti dicari. Ini nanti masuk ke metode penelitian. Dicari mahasiswa yang rajin puasa Senin Kemis. Kemudian nanti ditanya, kemudian nanti dikasih kuesioner, suruh ngisi kuesioner, kemudian nanti dihitung pakai statistik, ada samplingnya, ada populasinya. Nah, nanti baru dipakai SPSS, baru semua. Ternyata ada pengaruh. Itu kebenaran yang didasarkan kepada rasional atau akal. Yang alatnya, toolnya adalah angka atau statistik. Dan ini adalah yang paling lama ya di dunia metode ilmiah. Kalau di kampus ditanya, kebenaran standarnya itu apa? Standarnya adalah rasional. Ya. Nah, ya, tapi ternyata tidak semuanya itu rasional. Masuk yang ketiga, catat, yaitu kebenaran yang dasarnya adalah agama atau wahyu. Ya, agama atau wahyu. Nah, orang sampai membuat banyak sekali penelitian untuk membuktikan, misalnya ketika orang itu meninggal, sebenarnya ruhnya itu kemana?
ya, ruhnya itu dia perginya itu kemana? Bener nggak ada pindah dari jasad kemudian pindah ruhnya itu keluar? Bisa nggak dibuktikan? Kita percaya nggak adanya ruh? Ruh itu kayak gimana sih kira-kira? Ruh itu abadi nggak? Ruh itu abadi nggak? Manusia itu abadi nggak? Abadi. Manusia itu makhluk abadi. Yang tidak abadi itu jasadnya, ya kan ya, jasadnya doang. Jadi jangan bangga yang cantik, yang ganteng itu jangan bangga, itu tidak lama itu akan ditinggalkan. Bahkan ada istilah kecantikan itu adalah musibah. Nah, hati-hati nih yang cantik, yang ganteng itu sering sekali itu jadi musibah. Kenapa? Justru, aduh kenapa saya cantik ya? Pede banget gitu ya. Nanti saya cerita juga ada cerita di daerah Depok itu ada seorang seorang ya akhwat lah, perempuan ya. Perempuan itu kemudian dia dilamar sama seorang seorang yang kerjanya itu jadi pelaut. Gitu ya, gajinya besar sekali tuh pelaut itu kan ya. Nah, dia bersyukur kan gitu ya. Nah, tapi ternyata karena pelaut, jadi dia tuh jarang pulang, itu jarang. 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, bahkan 6 bulan sekali. Nah, karena dia cantik gitu ya, akhirnya dia itu tergoda gitu ya, tergoda. Tapi alhamdulillah dia sadar, kemudian dia telepon ke Ustaz, kenapa ya? Apakah muka saya itu terlalu cantik? Gitu, pede banget gitu ya. Nah, apa muka saya itu saya cakar aja atau saya setrika aja? Ya, biar nggak kecantikan itu biar agak kelihatan gitu ya. Tapi alhamdulillah dia sadar, kemudian dia belajar agama, kemudian ya mendalami agama, dan akhirnya sadar bahwa saya tadi kecantikan itu bukan waktu itu bukan hanya anugerah, tapi bisa jadi musibah. Gitu ya. Jadi satu mungkin jadi tantangan, misalnya nih yang akhwat yang merasa cantik misalnya, kemudian dilamar nih sama orang mana yang paling ganteng, orang mana ya? Orang Arab. Iya kan, orang Arab nih, wih ganteng kali gitu ya, pikirnya itu ganteng. Pas datang ke rumah ternyata Arabnya itu adalah ini, Arab krukut. Ya, Arab krukut, udah kurus, hitam, keriting, hidup lagi. Nah, akhwat kira-kira diterima nggak nih? Ini kisah teman saya ya yang ada di Cilengsi, kira-kira diterima nggak? Enggak kan? Diterima nggak nih? Orang Arab tahu kan, Arab yang biasa ya bukan rasis ya, kulitnya ada yang hitam, kemudian kurus gitu, kemudian rambutnya keriting juga, gitu ya. Kira-kira mau nggak? Mikir deh 100 kali gitu. Tapi alhamdulillah yang akhwat tadi itu dia terima menikah, dan kemudian sekarang itu anaknya itu sudah 7. Ya, iya betul, anaknya 7, dan yang Arab ini beliau ustadz juga, kemudian punya penerbitan buku juga. Tapi akhwat itu dia bilang apa? Dia bilang, saya bersyukur punya suami seperti ini. Semakin yakin tidak akan selingkuh. Karena kalau selingkuh siapa yang mau? Jadi pede gitu ya. Jadi yang ganteng-ganteng nih, yang merasa ganteng itu hati-hati, bisa jadi itu adalah musibah gitu ya. Oke, jadi kebenaran tadi yang diukur dengan dengan agama. Tadi ruh, tadi arwah, atau yang dekat dengan kita. Yang siapa ya sebenarnya kayak gitu? Yang ini nih. Tahu nggak ada yang namanya istilahnya itu Qorin. Qorin, laki-laki Qorin, kalau perempuan berarti Qorina. Nah, iya, karena kan pakai tambah buta. Tahu Qorin nggak sih? Tahu. Apa? Ya, berarti belum tahu nih katanya berarti. Yang sebelah mana tuh, yang ujung sana? Qorin tahu nggak? Yang sebelah depannya juga. Pernah dengar nggak sih Qorin? Pernah ya? Kayak gimana sih Qorin itu? Iya betul, jadi dia kalangan jin yang kemudian jin itu dia akan lahir bersama dengan lahirnya manusia. Jadi setiap kita itu punya Qorin. Yakin nggak Qorin itu ada? Yakin, karena hadisnya itu sahih. Ya, tapi itu adalah kebenaran yang dasarnya adalah agama. Ya, bisa nggak dirasionalkan, bisa nggak diteliti? Ya, orang sampai penasaran. Bahkan kemana ada seorang peneliti dari Prancis,
dia itu meneliti di Kalimantan Barat tentang ini apa makhluk halus. Makhluk halus gitu ya, jadi nggak kasar ya. Makhluk halus benar gitu ya. Apa coba, kan ada kuntil anak ya, ada kuntil emak, kuntil bapak. Nah, kira-kira kalau kuntilanak itu ada nggak sih? Ada nggak kira-kira kuntilanak? Atau kuntil emak, harusnya kan mama gitu ya. Ada nggak kira-kira nih? Nah, ada atau tidak ada, akhirnya yang orang barat itu dia meneliti kenapa, jadi pertanyaannya banyak. Kenapa kemudian muncul istilah kuntilanak? Kalau di Kalimantan Barat itu namanya Pontianak. Ya, Pontianak itu artinya kuntilanak sebenarnya. Iya, di Malaysia juga namanya Pontianak. Kuntilanak itu ya Pontianak. Ya mungkin kalau yang ke Indonesia yang anak-anak jadi kuntilanak gitu ya, bukan kuntil bapak gitu ya. Nah, jadi pertama itu kenapa muncul itu yang pertama. Yang kedua, namanya itu nanti dalam ilmu humaniora sama juga masuk ke filsafat juga, itu adalah namanya konstruk sosial. Kenapa kemudian kuntilanak itu harus perempuan? Kenapa nggak laki-laki? Iya kan? Atau mungkin kalau laki-laki nggak serem gitu kali ya? Iya kan? Kenapa nggak serem ya? Nah, sama juga mungkin dengan mitos. Saya pernah buat ini apa? Sebuah penelitian. Ada yang tahu penguasa Laut Selatan? Siapa coba? Nah, bener nggak? Ada nggak? Nah, bukan benar atau tidak, pertanyaannya kenapa penguasa Laut Selatan yang begitu luas kok harus perempuan? Kenapa sih nggak laki-laki? Emang laki-laki kalah apa? Nah, itu namanya dalam ruang lingkup ilmu sosial, di mana semuanya itu apa dibangun, dikonstruk dari budaya yang ada di masyarakat. Sehingga misalnya kalau mengatakan perempuan itu lebih lemah daripada laki-laki, betul nggak? Perempuan lebih lemah daripada laki-laki, betul nggak? Nah, kalau kita kuliah, kalau kita berbicara, kita ngomong, itu harus by data. By data, harus dengan data, harus dengan penelitian, harus dengan apa? Pembuktian. Laki-laki lebih kuat daripada perempuan? Atau perempuan lebih lemah daripada laki-laki? Ya. Coba, ada yang pernah pergi ke Bali? Ada yang pernah pergi ke Lampung? Atau mungkin ada pernah pergi ke Banten? Di mana perempuan-perempuan di sana itu ke kebun, nyangkul, ke sawah, bawa barang yang banyak. Ya ternyata lemahnya perempuan itu adalah konstruk sosial dari sebuah kultur. Kalau perempuan dari kecil itu dilatih tinju misalnya, ya dilatih untuk lari, itu laki-laki bisa jadi kalah, gitu ya. Mungkin nggak strukturnya beda nggak kira-kira? Ya, jadi kalau yang ujungnya adalah latih karena memang diciptakan itu seperti ini, kemudian dia tidak dilatih lagi, ditambah plus dengan apa konstruk sosial yang ada di masyarakat, sehingga kemudian beda. Ya padahal seharusnya kekuatannya itu sama, termasuk ada hadis yang doif, agak-agak kurang bagus sih sebenarnya ya. Hadisnya lemah yang mengatakan nggak apa-apa ini 18 tahun ke atas gitu ya. Tapi perempuan harusnya bisa ngomong juga gitu ya. 18 tahun ke atas ini kan 18 tahun ke atas ya. Jadi katanya ada hadis nih yang mengatakan katanya laki-laki itu nafsunya itu 1, akalnya 99. Ya, pernah dengar nggak? Perempuan nafsunya itu 99, akalnya 1. Pernah dengar nggak? Nah, berarti cari di internet itu bener nggak tuh kayak gitu? Apa itu merupakan diskriminasi terhadap perempuan gitu ya? Nah, itu boleh dilihat juga. Baik, jadi minimal ada 3 standar sebuah kebenaran. Kebenaran yang didasarkan kepada panca indera, kebenaran yang didasarkan kepada rasional, dan kebenaran yang didasarkan kepada agama. Ya kalau tidak ada agama, biasanya juga ada kebenaran yang didasarkan oleh hati. Ya, jadi oleh hati nurani, oleh kolbu. Ya, oleh kolbu. Ya, sehingga kemudian nanti ada sesuatu yang memang tidak masuk akal. Ya, jadi nanti kesimpulannya adalah kebenaran itu bukan hanya dominasi satu bidang saja. Ya, bahwasanya kebenaran itu yang dengan panca indera, enggak. Justru panca indera itu sangat terbatas.
Ya kan? Kalau kita tadi yang lihat itu misalnya bumi itu bulat atau lonjong sih? Hah? Bumi itu bulat atau lonjong? Atau elips? Atau kalau nanti kamu boleh lihat di internet itu ada namanya teori the flat earth. Ya bumi yang datar. Jadi bumi itu kayak piring gitu, datar. Nah, the question, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membuktikan bahwa bumi itu bulat? Itu ilmu pengetahuan, ya. Bagaimana caranya? Nah, maksud saya di kuliah ini level kita bukan hanya baca kemudian percaya, ya, tapi baca kemudian dianalisis, dicek, triple check gitu ya, double check, triple check. Jadi ini bener nggak nih? Ya misalnya tadi, oh ternyata ditemukan satu pulau di dekat Yaman itu namanya Pulau Socotra. Pernah dengar? Ini pernah dengar nggak? Barusan nggak dengar? Socotra pernah dengar nggak? Iya benar. Nah, Socotra itu katanya kan ada sebuah riwayat nih, riwayat dari siapa? Sahabat Nabi namanya Tamim Ad-Dari. Ya, waktu itu beliau itu berlayar. Ketika berlayar, kemudian tiba-tiba apa? Tiba-tiba kapalnya itu, perahunya itu kena badai dan tenggelam. Nah, beliau selamat, kemudian terdampar di sebuah pulau. Nah, ternyata di pulau itu, kira-kira pulaunya itu di mana ya? Mekah, Madinah, kemudian kalau di atas Mesir itu ada Laut Mediterania, kemudian kalau yang di bawah itu ada Laut Arab. Jadi kemungkinan besar ya di antara Laut Arab di situlah. Ya kayaknya nggak mungkin di Pulau Bali gitu kan kejauhan ya, atau ke Hawaii juga nggak mungkin. Nah, kemudian ketika Tamim Ad-Dari ini sampai di sebuah pulau terdampar, itu ketemu dengan namanya itu Dababah. Dababah itu adalah binatang yang dia itu badannya itu dipenuhi dengan bulu sehingga tidak kelihatan mana depan mana belakang. Kemudian binatang ini membawa Tamim Ad-Dari itu ke sebuah gua, dan di gua itu dia ketemu dengan siapa? Dengan siapa coba? Dengan siapa tadi? Ada pernah dengar ceritanya? Pernah kan? Ketemu dengan siapa? Hah? Samiri. Samirun kali. Bukan, itu ketemu dengan Dajjal. Ya benar ya. Harusnya jangan malu orang mau ketemu dengan Dajjal. Nah, pertanyaannya ini pakai metode ilmiah. Benar nggak Dajjal itu sudah ada? Oh, hadisnya betul, sahih. Berarti Dajjal berarti harus nyari Dajjal nih. Nah, di mana kira-kira Dajjal itu ya sekarang ini ya? Gitu ya. Jadi, ternyata memang itu hadisnya soal nggak bisa itu karena kebenaran itu sudah qat'i, udah jelas, tapi nggak tahu di mana. Gitu ya. Nah, untuk mencari sebuah kebenaran sebaiknya dia menggunakan apa? Multi approach. Ya, jadi banyak pendekatan, bisa secara rasional, bisa secara panca indera, dan juga bisa secara agama. Nah, ya, dari situ kemudian nanti kita menemukan ada istilah dalam filsafat itu ada epistemologi, ya, ada aksiologi, ada lagi ontologi dan juga metodologi. Ya, kalau di sini ini pengetahuan, ini ilmu, ini supra science. Nah, supra science percaya nggak nih? Kalau umpamanya kemarin itu misalnya ada orang sakit, kemudian sakitnya itu sampai perutnya itu apa? Sampai perutnya itu sampai apa? Membesar gitu ya. Meledak mah ini itu kecil anak gitu. Nah, tapi hampir sama. Percaya tidak? Kalau umpamanya tiba-tiba dalam perut itu ada, misalnya itu ada paku, ada beling, percaya nggak kira-kira santet? Nah betul, santet itu kira-kira ada nggak? Ada ya. Rasional nggak sih? Tidak rasional gitu ya, tidak rasional. Misalnya nih ya, misalnya itu ada, ini aja nih, pulpen nih. Ini untuk mengukur sebuah kebenaran. Ini pulpen, anggap saja ini adalah paku. Kemudian paku ini dia bisa masuk ke dalam perut gitu ya, tanpa melubangi, ya ada kulit, bahkan kulit itu sebenarnya kalau ada ibu-ibu sesar itu sampai 7 lapis. Ya, masuk ke dalam tanpa adanya melewati kulit, ya dagingnya, urat-uratnya. Percaya nggak?
Yakin nggak sih? Masa paku ini, paku segini, kemudian masuk di dalam, kok ada bisa di dalam? Nggak melalui mulut, nggak melalui hidung, kok bisa gitu? Tapi yakin ya? Nah, itu namanya supra science. Termasuk juga hati-hati dengan istilah pelet. Nah, ya, pelet ada nggak sih? Pengasihan. Wah, gitu ya. Ada nggak sih? Ya, itu karena ngomongin tentang ilmu pengetahuan. Bener nggak? Ya tadi misalnya hantu ada nggak sih? Iya, hantu ada nggak sih? Percaya nggak? Ada. Tahu dari mana? Pernah ketemu? Oh enggak. Terus kenapa percaya? Iya, kenapa percaya? Hah? Yakin dari mana? Jadi kalau filsafat itu keyakinannya harus by data, harus dibuktikan. Kalau nggak ada buktinya, ya nggak bisa. Yakin nggak? Ya bolehlah jawabannya, berarti soleha berarti. Karena yakin karena itu antum minubil ghaib gitu kali ya. Jadi salah satu tadi adalah beriman dengan yang ghaib gitu ya. Oke, tapi bisa dibuktikan nggak? Kalau kok hantu itu beda-beda ya? Kalau di Cina adanya cuman Bukan kali ya di Cina. Oh iya, vampir kali ya. Soalnya vampirnya kok kayaknya namanya bukan vampir deh. Kayaknya apa ya? Licintong gitu gitu. Kayaknya bukan deh ya. Tapi mungkin karena ini jadi vampir, padahal vampir itu adalah di Italia ya, di Eropa sebenarnya. Ya kemudian kalau di Malaysia misalnya ada ada hantu apa tuh? Kuyang mau di Bali kali ya. Oh, di Malaysia itu ada hantu bungkus. Bungkus satu gitu. Gitu. Kalau jadi generasi lama nih. Nah, di ini yang di Thailand. Di Thailand ada hantu apa? Di Thailand, Thailand ada juga mirip kuyang juga, ada yang perempuan yang istrinya yang udah meninggal tuh sama anak Pekma apa sih ya? Pima, benar. Pima. Iya, Pima. Ada nggak sih? Yakin nggak sih itu ada? Jadi ngulanginnya ini kan jadi filsafat, jadi itu memang mencari sebuah kebenaran, karena memang di luar kita itu banyak sekali hal-hal yang, karena saya waktu kecil kan takut sekali tuh ya, ke kuburan juga takut gitu ya, nontonnya berarti beranak dalam kubur gitu ya. jadi termasuk sebenarnya dari kecil saya penakut sekali gitu. Sekarang aja sudah ini, jadi tiap hari lewat kuburan juga rumah saya kebetulan dekat kuburan gitu ya, jadi udah biasa subuh maghrib isya lewat kuburan juga udah biasa gitu. Tapi tadi kebenarannya ternyata harus dibuktikan. Balik lagi kita ke pelet, ke pengasihan sama ke santet. Itu ternyata kalau orang rasional, orang barat itu dia tidak pernah mempercayai. Ya sehingga kemudian tidak ada masa paku yang segini masuk ke dalam tanpa adanya luka, tanpa adanya masuk dari mulut, dari lubang yang lain, itu kok bisa? Nah, itu adalah termasuk nanti supra science, di mana pengetahuan ilmunya itu dia irasional. Ya tidak rasional, tapi ada benar, karena dalam Islam juga meyakini itu. Oke ya, jadi udah tahu nih. Jadi ada pengetahuan, itu adalah informasi yang paling rendah ya. Kemudian ilmu itu adalah pengetahuan yang sudah dibuktikan secara ilmiah. Kemudian ada supra science, itu adalah ilmu pengetahuan yang irasional dan perlu adanya pembuktian. Ya, oke lanjut. Yang berikutnya, nah ini tadi definisi dari filsafat ya. Filsafat ini nanti ketua kelasnya tinggal hubungi saya aja, nanti saya akan share untuk ininya, untuk filenya ini ya. Jadi ini definisi dari filsafat ilmu ya. Jadi yang namanya filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari, yang mempertanyakan secara sistematis tentang ilmu pengetahuan. Tadi ya kita sudah bahas. Bener nggak ada sesuatu yang memang kebenaran itu yang memang kita harus yakin sampai kepada hakul yakin. Ada tahu kisah tentang siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan seorang nabi. Percayakan Allah Subhanahu wa taala itu ada, tapi di dalam Al-Qur'an dia mengatakan gimana nih caranya biar saya itu semakin yakin. Ada yang tahu kisahnya bagaimana Nabi Ibrahim itu? Ada yang tahu nggak nih?
Saya baca itu waktu SD itu, saya ingat sampai sekarang, gitu ya. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim itu ada banyak kisahnya. Kisah mulai dari Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan, ya itu juga masuknya filsafat juga. Yang kedua sudah ketemu, sudah dapat wahyu, tapi pengen yakin lagi. Caranya ada yang tahu cerita tentang Nabi Ibrahim? Ya, nanti kalau jadi guru harus sering cerita nih, harus banyak baca, banyak lihat YouTube dan sebagainya yang ada ceritanya. Gitu ya. Oh, ada Nabi Ibrahim yang waktu itu sudah dapat wahyu tapi masih belum yakin. Akhirnya bagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semakin yakin. Akhirnya Nabi Ibrahim itu didatangkan ada 4 ekor burung, kemudian 4 ekor burung itu kemudian disembelih. Dia disembelih, dipotong ya, dipotong, diaduk-aduk, kemudian setiap adukan itu dibagi, kemudian dipisah di satu gunung, ada 4 gunung. Setelah itu baru dipanggil oleh Nabi Ibrahim dan menjadi burung yang hidup lagi. Ya, itu berarti sudah hakul yakin. Ya, karena memang dengan mata, dengan otak juga, dengan kelihatan. Ya, nah itu. Jadi kalau tadi misalnya ada ilmu atau mungkin tadi ada korin, ada khodam juga. Nanti ada punya khodam nih kayaknya nih. Kalau khodam itu biasa kadang-kadang agak-agak jahat biasanya itu ya. Bukan jahat itu sudah nikah lagi. Ya, oke lanjut ya. Nah, itu bagian dari, tapi ada unsur budayanya, ada unsur agamanya, ada unsur sainsnya, kadang ada sesuatu yang tidak irasional, yang tidak rasional. Ya, nah itu nanti ya. Kenapa? Karena memang perbedaan itu berbeda. Misalnya nih ya, ini kan ada tembok nih. Ini tembok nih. Ini tembok ini ada nggak nih? Benar nih, yakin? Yang bisa nembus kira-kira? Bisa lah. Kenapa nggak bisa? Iya, jebol juga bisa. Atau nggak alamnya berubah? Ya, alamnya berubah langsung jadi alam arwah. Caranya memang karena dibatasi oleh panca indera manusia. Oke ya, jelas. Oke, berarti kalau belajar nanti tentang filsafat itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara berpikir untuk menemukan jawaban yang tidak ditemukan oleh kebenaran rasional dan juga agama. Nah, itu filsafat. Jadi filsafat itu dia nyari jawaban kira-kira apa sih yang bikin orang itu penasaran. Ya, kalau dalam Islam itu ada istilah itu yang man ana. Ya, man ana, siapa saya. Ada yang suka baca nggak sih? Ada sebuah novel dari barat itu, judulnya itu boleh lihat nanti, ada Dunia Sophie. Pernah dengar nggak? Tapi generasi lama banget, tapi sekarang udah dicetak baru. Coba lihat di internet, judulnya Dunia Sophie. Ya, Dunia Sophie itu dia mempertanyakan tentang eksistensi dari manusia. Manusia itu, ya, kenapa misalnya di Jepang itu banyak terjadi itu bunuh diri? Kira-kira kenapa? Kenapa kalau di barat di Jepang itu kenapa banyak bunuh diri? Ya, frustasi. Tapi kan frustasi nggak segitunya kali, iya kan? Nah, berarti ada yang paling esensi kira-kira apa? Hah? Oh, biar bisa tenang. Oh, nggak bisa tenang ya, sama frustasi, pusing kali ya, karena faktor ekonomi. Atau mungkin ada gerakan di Jepang juga tuh yang ada child free yang kemarin tuh, ya kan, yang nggak mau punya anak. Kenapa nggak punya anak? Kira-kira kenapa? Iya, salah satunya berarti kunci utamanya dari dua jawaban itu adalah sebenarnya karena ya ideologi, keyakinan, kepercayaan orang Jepang yang kalau sudah mati ya sudah. Iya kan? Kalau udah mati, ya kalau udah meninggal, ya sudah, udah nggak ada apa-apa lagi menurut mereka. Ya tidak ada lagi alam kubur, tidak ada lagi surga neraka, itu udah nggak ada. Makanya menurut mereka kalau ada masalah, ada apa-apa, udah bunuh diri, udah tenang gitu dianggapnya. Yakin nggak kira-kira? Ya padahal kalau keyakinan kita ya berbeda. Nah itu ya yang disebut dengan nanti sesuatu yang sifatnya itu mencari sebuah kebenaran. Kalau filsafat ilmu ya berarti cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan. Ya, ini menjadi cabang dari filsafat yang di sini nih. Ya, di sini aja.
1, 2, 3 ya. Yang pertama adalah ada ontologi. Ya, yang kedua ada epistemologi. Yang ketiga ada aksiologi. Ya. Yang keempat ada metodologi. Nah, mata kuliah kita sebenarnya cuma 4 ini. Ya, hanya 4 pembahasan ini. Ya, tadi ini definisi, ya, kemudian yang di sini itu adalah objek, ya, kemudian yang di sini adalah tujuan. Nah, ya, jadi kalau belajar filsafat ini harusnya kita semakin wise, ya, semakin bijak, semakin paham. Oh, ternyata misalnya kalau dalam agama itu ada perbedaan-perbedaan yang sifatnya itu furu'iyah, ya, ada perbedaan-perbedaan yang sifatnya mungkin usul. Nah, kita pelajari di ontologinya, di epistemologinya, di aksiologinya sampai ke metodologi. Oh ya, metodologi. Nah, ya, metodologi. Nanti kita tahu ada 2 istilah. Yang pertama ada metode, yang kedua ada metodologi. Ya, ada metode, ada metodologi. Ingat, kalau yang pakai logi itu namanya logos. Logos artinya apa? Logos. Ada yang tahu logos itu apa? Yang sebelah sana coba. Logos itu apa? Logos itu apa coba? Ya, logos itu makanya kita mengenal ada ilmu apa? Antropologi, ada sosiologi, ada biologi, ada lagi apa lagi? Astrologi, ada lagi apa? Kosmologi, ada hidrologi, ada oceanologi. Logi itu dari kata logos dalam bahasa Yunani, artinya boleh pemikiran, tapi yang tepat adalah ilmu pengetahuan. Logos artinya ilmu, ya. Kalau onto itu berarti adalah keberadaan. Onto itu keberadaan, ilmu tentang keberadaan. Manusia itu di dunia ini ngapain sih? Ya, tapi lebih kepada manusia itu sebenarnya unik gitu ya. Ada jasadnya tapi ada ruhnya, iya gitu ya. Dan ruhnya itu kan nanti pisah lagi, pindah alam lagi. Jasadnya itu ini mati, habis gitu kan ya. Nah, belum lagi nanti sesuatu yang tadi, ya, sesuatu yang dianggap ada padahal itu tidak ada, ya, atau sesuatu yang tidak ada tapi dianggapnya itu ada. Jadi pusing gitu ya. Epistemologi, ya, kalau ini berarti ilmu tentang ini keberadaan. Kalau yang epistemologi ini ada epistem, artinya itu ilmu. Ilmu tentang ilmu. Atau lebih tepatnya adalah teori ilmu pengetahuan. Tadi, ini benar nggak sih memang ada? Bagaimana hakikatnya? Ya, misalnya nih, ya kalau di nanti kebenaran yang diukur dengan agama, kemudian yang diukur dengan rasional atau ilmu pengetahuan, itu akan sulit, ya. Tentangan. Misalnya ada sebuah hadis mengatakan bahwa matahari kalau sudah terbenam, kira-kira mataharinya kemana? Ada yang tahu? Jawabannya pakai agama. Jawabannya itu agama. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak sebuah riwayat bahwa Nabi SAW bersabda bahwa beliau bersabda bahwa matahari itu kalau sudah tenggelam itu kemana mataharinya? Rebahan. Ya rebahan, ya ke barat. Ke barat itu kan terus tenggelam. Nah, tenggelam itu ngapain? Mataharinya itu ngapain kalau udah tenggelam? Tidur dulu, rehat dulu, rebahan. Ya. Nah, ini kadang memang saya ingin menyampaikan bahwa kebenaran yang ada di dalam Islam, kemudian kebenaran yang ada di ilmu pengetahuan yang basicnya adalah Western atau Barat, itu beberapa itu mengalami kontradiktif dan harus dibuktikan. Ya tadi misalnya kalau kita bilang umpamanya
Mari kita pergi ke atas. Itu atas bukan? Masa sih? Itu bukannya atas. Itu perasaan atasnya kan kita menuju ke sana terus nembus ke apa namanya? Nembus ke bumi ke dalam. Jadi atas. Iya kan? Kan buminya bulat nih. Kalau saya bilang, yuk kita ke atas sana terus nembus. Bisa nggak sih? Teorinya bisa, prakteknya ternyata makanya ada tadi muncul teori flat earth itu. Bumi itu bukan bulat. Ya, tapi dia datar atau rata. Gitu ya, tapi itu kan teori konspirasi, jadi belum tentu benarnya. Tapi yang lebih tepat adalah ketika bicara tentang atas, bawah, timur, barat, utara, selatan, itu terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, kalau saya bilang itu bawah, di sini iya. Tapi kalau lebih luas lagi itu ya atas. Kenapa? Karena ketika ke bawah terus saya akan nembus ke atas lagi. Sehingga ketika kita sudah di atas itu udah nggak ada atas, nggak ada bawah. Yang betul adalah turun ke bumi, ya bukan turun ke bawah bumi, bukan ya. Pesawat itu bukan turun ke bumi, bukan turun dia, tapi menuju ke bumi, gitu. Karena di atas itu udah nggak ada lagi atas bawah. Percaya nggak sih ada tata konspirasi lagi? Ya, ada film cukup bagus, nanti boleh lihat tuh, film kartun, ya film kartun. Apa judulnya? Saya sampai lupa tuh. Judulnya pokoknya dia cerita tentang gajah, dokter siapa judulnya gitu, pokoknya dokter siapa, kemudian dibaca he hear something, dia sebenarnya membuktikan bahwa di dalam misalnya nih, mungkin ini kan semua punya rambut nih ya, di dalam rambut ini kira-kira ada nggak sih binatang-binatang hidup nggak sih kira-kira? Ada nggak? Atau mungkin ya di perut kita dalam nih, ya di dalam perut ini ada nggak sih binatang, ada nggak? Ada cacing gitu ya, lagi keroncongan gitu kali ya. Nah, tapi ternyata kan kita nggak bisa membuktikan, belum bisa membuktikan. Ya kan, nah itu nanti harus cari tuh videonya tuh boleh lihat. Itu sebenarnya kalau menurut saya itu sangat Islami, yaitu dia itu sebenarnya ingin menyampaikan bahwa ada kehidupan yang tidak bisa dilihat. Pernah nonton filmnya nggak? Apa judulnya? Coba cari di itu. Hah? Bukan. Bukan. Iya kan? Ada penduduk lagi kan? Ya itu berarti ya lumayan lah, ngerti lah gitu ya. Jadi itu sebenarnya untuk mencari sebuah kebenaran yang memang tidak terlihat. Ya, kehidupan yang tidak terlihat, yang memang itu ya perlu dibuktikan. Ini yang kemudian kenapa Islam itu sangat menjunjung ilmu pengetahuan. Ya, jadi kita tuh jangan belajar cuma nanti apalagi kalau guru PKA, kalau guru PAI gitu ya, kalau mau jadi guru nih, itu harus betul-betul super cerdas. Ya, dia itu harus bisa menjawab pertanyaan siswanya. Dan ingat ada istilah don't teach your student like you teach with your teacher. Jangan mendidik, mengajar siswa Anda seperti Anda dididik oleh guru-guru Anda. So, because the time is change, ya, the time is different. Nah, anak sekarang mah pinteran. Ini juga sebenarnya kalau mau baca nih kekurangannya mungkin pada kurang baca, kurang ini aja deh, kurang mungkin kalau di kurang baca, kurang nulis, kurang lihat di YouTube, kemudian juga lihat di website dan sebagainya. Kalau tahu sebenarnya nanti ke depan berarti pertemuan besok kita akan buatkan satu topiknya, kemudian nanti dibaca dulu, dipelajari, nanti baru we can discuss about it. Ya, oke. Tadi sampai di mana? Sampai di mana tadi? Ya, dalam perut kita itu ada kehidupan. Dalam rambut kita itu juga ada kehidupan yang kita tuh nggak tahu. Coba kalau kepala kita nih kita pakai masukkan ke mikroskop, muat nggak? Muat kali ya. Mikroskop yang ditempelin ke rambut kita itu, kira-kira ada kehidupan nggak sih? Ada kali ya, apa ya, Andromeda. Apa namanya? Andromeda. Nah, itu sesuatu yang dan itu juga harus dibuktikan. Apa judulnya ada nggak? Apa?
Iya, yang gajah kan? Iya betul. Udah nanti nontonnya nanti ya. Oke. Ya tahu ini aja. Jadi banyak sekali sesuatu yang tersembunyi dalam diri kita atau dalam masyarakat kita. Oke, saya menemukan satu kata-kata, berarti ada banyak sesuatu yang belum kita ketahui baik dalam diri kita ataupun di luar diri kita. Ya mungkin nih ada yang berpikir, saya kenapa ya dilahirkan seperti ini ya, kulit agak-agak sawo busuk gitu ya. Iya kan, saya yakin apalagi yang akhwat nih, yang perempuan nih, saya yakin sering banget nggak pede gitu ya, sering banget nggak pede nih ya. Nah kenapa kok begini gitu ya? Kenapa nggak lahir misalnya itu jadi anaknya sultan gitu ya? Nah itu adalah bagian dari rahasia yang harus kita buktikan. Belum lagi ya, kalau kita kan udah jarang lagi merenung. Jadi kalau filsafat itu sebenarnya merenung, berpikir. Ya nanti kalau pas malam-malam itu keluar, yang jangan hanya banyak lampunya, kemudian ke langit, ya kan banyak bintang tuh. Nah itu kenapa? Berarti manusia itu betul-betul kecil banget ya, sangat kecil sekali. Jadi makanya kalau Al-Quran dikatakan tuh manusia itu yang besar-besar begini, itu seperti debu. Ya bandingkan dengan tata surya, kemudian juga dengan galaksi, kemudian juga kumpulan dari galaksi, itu kita tuh ya debu sebenarnya itu. Tapi itu yakin nggak bener? Yakin nggak? Nah, lagi-lagi harus dibuktikan. Ya harus dibuktikan, termasuk nih nanti mungkin di tahun misalnya tahun 2100 mungkin anak cucu kita udah transmigrasi ke Mars, ya kan? Nah, terus pas di Mars itu mereka udah mau sholatnya ngadep kemana? Hah? Masa ngadep ke bawah gini? Emang buminya di bawah? Nah, tapi nggak usah jauh-jauh. Sekarang aja misalnya, kalau astronot kemarin ada yang dari Malaysia itu sempat yang mau jadi astronot itu dicari hukumnya. Maksudnya itu ketika astronotnya itu ada di ruang angkasa, mulai dari sholatnya tadi menghadap kemana? Ngadepnya kemana kira-kira nih? Apa ke bawah gitu ya? Yang lebih parah itu adalah waktunya. Kan nggak ada siang, nggak ada malam. Gimana sholatnya? Iya kan? Nah, itu juga nanti ada tadi yang disebut dengan kontradiksi antara istilahnya itu kebenaran dari agama dan ilmu pengetahuan di beberapa bagian. Ya, nah tapi kalau umat Islam itu biasanya mencari untuk yang cocoknya, yang betul itu seperti apa? Yang benar itu seperti apa sebenarnya? Misalnya di dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Zalika apa? Linuriyahu min ayatina. Betul. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu memperjalankan ini tentang peristiwa Isra dari lama. Ya nggak sampai 1 malam kan, ke Mi'rajnya juga. Kira-kira sudah ada belum teknologi seperti itu? Belum ya, belum lagi Mi'raj ya. Naik karena kita di bumi gitu ya, naik sampai lapis langit yang ke-7. Dan di setiap lapisan langit itu ada siapa? Ada siapa coba? Ada malaikat, selain malaikat Nabi dan Rasul. Yakin gak sih? Ya harus yakin dengan keyakinan agama. Kalau ingin membuktikan, ya coba saja tembus langit. Ya ma'asarul jinni wal insi in istata'tum antam fudu aktori samawati famfudu la tamfuduna illa bi sultan. Berarti sultan itu salah satunya adalah ilmu pengetahuan, salah satu juga ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke ya, ini filsafat dan filsafat ilmu. Kemudian ini fungsinya, ya kenapa sih harus belajar filsafat ilmu? Ya karena ilmu yang ada sekarang ini adalah ilmu yang muncul dari paham materialisme. Ya, paham materialisme. Percaya nggak? Misalnya kalau DNA manusia itu ternyata DNA-nya itu sama dengan kera.
Ya, bukan manusia dari kera, tapi manusia itu dia DNA-nya dan rantainya itu ada hubungan. Jangan kita masih saudara kali ya. Jadi evolusi itu terjadi nggak sih? Terjadi ya, tapi mungkin dalam jangka waktu manusia kira-kira nanti akan berevolusi nggak? Hah? Jadi mungkin ada kayak punya sayap gitu kali ya, atau bisa berenang gitu ya. Dan ingat, kata-kata bijaknya adalah jika evolusi itu benar, maka jadikan evolusi pada diri Anda untuk menjadi yang lebih baik. Nah, itu. Jadi evolusi adalah cara berpikir kita. Lalu yang kedua, kalau ada istilah hari ini harus lebih baik dari mana? Dari kemarin salah, itu udah ketinggalan zaman. Ya udah ketinggalan zaman, sekarang kita rubah ya. Hari ini harus lebih baik dari orang lain. Nah, because competition ya, karena itu adalah kompetisi ya. Nah, itu namanya apa? Kompetisi, dan juga ini fungsi dari ilmu pengetahuan banyak sekali sih ya. Mulai dari pernyataan yang disebut dengan ilmiah. Nanti kalau nanti diajar metode penelitian kuantitatif, kemudian diajarkan statistik ya, SPSS, itu adalah logika, itu adalah kebenaran yang didasarkan kepada rasional. Yang rasional itu menggunakan rasio dan menggunakan angka, sehingga istilahnya adalah ilmiah. Ingat, di sini ada kata-kata ilmiah. Ya, ilmiah itu dia dasarnya adalah namanya itu ya, paham positivisme adalah sebuah kebenaran itu hanya bisa diukur dengan angka yang logis. Yang tidak logis itu bukan kebenaran. Makanya dalam paham positivisme mereka menolak segala bentuk yang gaib, termasuk juga menolak kebenaran dari wahyu. Ya. Yang kedua adalah alamiah. Ini dari positivisme. Ya, nanti ada ilahiyah. Ya, itu wahyu. Nah, ini sifat dari ilmu pengetahuan. Ya, jadi levelnya agak-agak lumayan tinggi nih ya. Jadi mulai dari bagaimana konsep pernyataan disebut sebagai ilmiah, bagaimana konsep tersebut dilahirkan, bagaimana ilmu pengetahuan dapat menjelaskan, bagaimana memperkirakan, memakai mulai teknologi, menentukan validitas dari sebuah informasi. Ini namanya dalam filsafat ilmu. Oke, sebelum lanjut di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya nggak nih? Kita lihat dulu ya. Saya akan flashback atau akan sekilas. Ini objek dari filsafat ilmu, nanti kita akan pelajari. Ini pokok bahasan filsafat ilmu. Ya, kemudian nanti kita akan bahas juga ini istilah dari sebuah ada hipotesis tadi atau hipotesa. Ya, data aktual belum cukup untuk membuktikan tesis. Tesis itu adalah pernyataan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Data yang dihimpun berdasarkan hipotesis telah cukup dan berhasil memvalidasi, membuktikan tesis. Ya, kemudian dalil berarti adalah tesis atau teori sampai kepada hukum atau teori yang baru. Ini struktur dari ilmu pengetahuan abstrak ya, enggak terlalu kelihatan. Nanti kita belajar itu. Kemudian ini bahan diskusi kita, nanti kita belajar tentang tadi makna filsafat sudah, kemudian sejarah filsafat ini belum, kemudian karakter filsafat juga belum, kemudian hakikat dari filsafat juga belum, kemudian kenapa filsafat ilmu, bagaimana memanfaatkan dari filsafat ilmu, dan contoh-contoh dari filsafat ilmu, khususnya ilmu pendidikan agama Islam. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak nih? Kalau nggak ada pertanyaan berarti saya tanya, man robbuka? Iya, nanti tanya man robbuka udah bisa jawabnya nih, Robbi Allah gitu ya. Oke, jam berapa sekarang? Jam 3 kurang 4 menit. Baik, mata kuliah kita ini adalah mata kuliah filsafat umum dan ilmu.